Shalom. Selamat pagi adik-adik. Sudah siap sekolah minggu hari ini? Nah, kalau sudah siap, kita siapkan hati, kita mau berdoa dulu pada Tuhan. Semuanya tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin kami sepanjang minggu ini. Sekarang kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik sudah siap beribadah? Nah, kalau beribadah enggak boleh rame ya. Harus sungguh-sungguh. Apa kabar semuanya? Nah, Tante harap, Kak Yuni harap semuanya sehat. Semuanya dalam perlindungan Tuhan. Sudah siap memuji Tuhan? Kak Yuni. Kak Yuni. Kenapa Kak Diana? Ini loh, prakaryaku rusak, pecah. Padahal besok dikumpul. Coba aku lihat. Wah, iya pecah jadi 2. Gimana ya caranya? Besok dikumpul, ini buatnya 1 minggu loh. Harus dikeringkan, dijemur, dicat. Padahal sudah bagus loh ini. Iya. Kalau bikin lagi aja gimana? Nggak nutut waktunya. Beli aja lagi gimana? Ini kan hari Minggu, mau beli di mana, banyak toko tutup. Iya ya. Gimana ya caranya ya? Kita memuji Tuhan aja dulu. Siapa tahu nanti Tuhan itu memberikan pertolongannya buat kita. Setuju? Setuju deh, coba ya. Oke, kita memuji Tuhan dulu ya. Oke. Awas loh, nanti pecah lagi. Mari adik-adik memuji Tuhan. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan
Diana? Lumayan sih, aku jadi agak seneng. Tapi masih belum betul juga dong itu prakarya aku gimana. Iya ya, kita nyanyi lagi aja. Nanti siapa tahu ada malaikat yang datang menolong. Oh, ada malaikat. Iya. Oke. Ayo kita menyanyi lagi. Nyanyi lagi ya? Iya. Oke, adik-adik yang di rumah, mari kita menyanyi, memuji nama Tuhan sambil menghibur Kak Diana ya. Kita pujikan, duduk senang, berjalan senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Berjalan senang, duduk senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Di rumah senang, di gereja senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Berdiri senang, berjalan di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Berlari, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Hatiku selalu senang. Hatiku selalu senang. Puji Tuhan. Sudah senang Kak Diana? Iya, aku lumayan senang sih. Terus gimana? Iya, tapi ini gimana ya? Masa dikumpulin pecah gini? Ya sebetulnya harus diperbaiki. Tapi aku nggak bisa memperbaiki. Gimana dong? Tadi sudah aku lem, Terus tapi pecah lagi. Terus, minta tolong siapa ya? iya makanya itu aku nggak tahu gimana ini. Harus minta tolong orang dewasa kali ya yang bisa menolong. Aku panggil ibuku gimana? Iya deh, mungkin ibumu bisa bantu Iya. aku ya. Coba aku panggil ibuku ya. Iya. Bu, ibu. Ibuku kemana sih? Ada apa Yuni? Ini loh Bu. Ini ibu lagi masak. Masak apa Bu? Ya masak sukaannya kamu. Apa masak sukaanku? Lodeh. Oh iya, ikannya ikan asin ya Ikan Bu. asin. Oh enak, Enak itu sih. ya? Iya. Ya, ini sambel sama loh. sambel. Sama sambal terasi ya. Ini Tante, loh, Kak aku juga Diana. suka loh lodeh Oh sama ya ikan nanti makan asin. sama-sama nggak apa-apa. Asik. Tapi ini loh tante, prakarya aku Kenapa? pecah. Waladi. Kan besok dikumpul. Oh ya apa ini? Kira-kira Gimana ibu tuh? bisa tolong nggak? Ya nanti ibu mikir dulu. Masalahmu ini kayak ceritanya bangsa Israel lagi terjepit. Terjepit di mana Bu? Iya, waktu itu kan bangsa Israel sedang ada di tepi laut Tebrau tuh. Terus
dikejar sama bangsa Mesir dari belakang. Dan mereka semua ketakutan, mereka teriak-teriak minta tolong sama Musa, sama Tuhan. Oh gitu ya. Bentar. Bangsa Israel keluar dari Mesir, kayak pernah dengar, Kak Yuni minggu lalu sekolah minggu enggak? Sekolah minggu dong. Lah, sekolah minggu lalu kan ceritanya tentang bahasa Israel juga ya. Bangsa Oh ya? Israel keluar dari Mesir ya. Setelah Tuhan memberi 10 tulah Iya. kepada orang Mesir. Lah berarti ceritanya masih panjang ya. Iya, berarti ini kelanjutannya ya mungkin ya. Penasaran. Tante Ibu, cerita dong cerita Tante, ya sama cerita kita ya. ya. Iya, Cerita ya. boleh. Oke, adik-adik, kita akan mendengar cerita Alkitab masih tentang bangsa Mesir. Kita akan berdoa dulu untuk mendengarkan firman Bangsa Tuhan. Israel. Oh Kak iya, Yuni. bangsa Israel. Duh, saking kepingin tahunya itu Iya, loh sampai belibet penasaran ini. kan. Ya penasaran. Ayo Adik-adik kita penasaran berdoa dulu. enggak? Penasaran enggak ceritanya? Wah, adik-adik juga penasaran. Iya, Kak Yuni, ayo pasti. cepet doa Pak Kak Yuni. Nunggu-nunggu mereka pasti Iya. ya. Ayo kita berdoa dulu untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kau tolong kami, beri hikmat kepada kami untuk kami dapat mengerti akan firman-Mu. Kau urapi kami semua yang akan mendengarkan dan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi juga anak-anak yang ada di rumah yang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Terus gimana Bu ceritanya tentang bangsa Israel tadi? Oh iya, tadi kan Ibu sempat bilang ya kalau bangsa Israel dikejar sama bangsa Mesir. Nah, sebetulnya kan minggu lalu udah dilepasin tuh bangsa Israel dari Mesir karena apa yo yang tulah yang ke-10. Aku ingat, Apa ya? itu loh yang sulung-sulung itu loh. Oh iya, Apa ya, ada sulung-sulungnya gitu loh. anak sulung mati. Oh iya. Coba anak kita bayangin sulung. anak sulung mati semua di mana? Di Mesir. Terus bangsa Israel ada yang mati apa enggak? Anak-anak yang di Israel di Enggak. di daerahnya Israel. Enggak. Kenapa? Karena di rumah setiap orang Israel itu ada Tanda tanda darah. darah. Oh, ternyata pinter-pinter semua dengerin ya waktu itu ya. Pasti, kita kan Wah. anak sekolah minggu yang Iya. rajin. Iya. Ya, waktu itu kan udah karena anak sulung mati dan mereka dalam keadaan sedih, bangsa Israel disuruh pergi kan. Udah pergi aja, pergi dari Mesir gitu kan. Nah mereka pergi semua. Nah dilepaskan berarti nggak digandoli lagi, nggak Ditahan. nggak ditahan sama Firaun. itu sama Firaun suruh pergi dan mereka pergi berbondong-bondong banyak sekali bawa sapinya, bawa kambingnya, bawa embeknya, dombanya, anak-anaknya dibawa semua, hartanya juga dibawa, bawa apa aja itu? Bawa Misalnya, emas. wah, bawa kain. emas, bawa kain, semua dibawa, ya kan? Mereka sama-sama pergi dari Mesir keluar dan mereka ada lagi berkemah di tepi laut Tebrau. Nah, karena memang mungkin mereka pengennya mau nyebrang, tapi belum tahu gimana ya mau nyebrang gitu. Tapi kan mereka lagi berkemah tuh. Nah, waktu berkemah, Tuhan mengeraskan hati Firaun. Lalu hatinya Firaun pengen ngejar. Ayo, gimana? Kenapa kok kita lepas? Kewenaan itu bangsa Israel itu kalau kita lepas, kita nanti enggak ada yang disuruh kerja paksa lagi. Enggak ada yang disuruh bikin batu bata, ya kan? Waktu itu bangsa Israel disuruh bikin apa yo? Batu bata. Disuruh bikin batu bata. Nah, kalau bangsa Israel kita lepas, nanti enggak ada yang bikin boto ya apa?
Gak bisa bangun. nggak bisa bangun, kotanya nggak bisa jadi. Makanya langsung siapa Firaun pengen ngejar, ayo kita kejar aja biar nanti mereka bikin batu merah lagi, gitu ya. Akhirnya dikejar lengkap dengan senjatanya, dengan kereta kudanya, ya lengkap. Mereka berangkat mengejar. Kalau naik kereta kuda cepat apa pelan? Ayo anak-anak, ayo. Pasti Cepet cepet. dong. Cepat. Iya. Sedangkan bangsa Israel tadi ngapain? Ayo naik apa? Jalan. Ya bangsa Israelnya jalan kaki, sedangkan bangsa Mesirnya naik kereta. Berarti terkejar ya? Pasti Iya. terkejar, tersusul ya, pasti. Oh. Nah, lalu begitu bangsa Israel yang lagi berkemah tadi melihat, loh Bapak Musa kita dikejar. Nah, kita dikejar. Itu tentara Firaun, tentaranya Mesir udah ada di situ. Aduh itu udah kelihatan itu apa? Itu debunya ya kan, kelihatan debunya tuh. Waduh, kan di padang gurun itu ya. Waduh, kelihatan itu gimana ini Pak Musa, gimana ini? Ya mereka sudah berteriak-teriak. Lalu Bapak Musa berdiri dan dia berkata, jangan takut, ya, jangan takut. Tuhan yang akan tolong kita, keselamatan yang dari Tuhan akan menolong kita, ya. Terus mereka tetap aja takut. Aduh Bapak Musa, gimana ini Bapak Musa? Ya, udah tenang ya. Bangsa Mesir yang kamu lihat hari ini sudah nggak akan kamu lihat lagi. Ya. Dan Tuhanlah yang akan berperang untuk kamu. Kamu diam aja. Gimana caranya? Loh, gimana? Mereka juga, loh masa sih Tuhan yang perang ya apa gitu ya. Kalau kita dibilangin Tuhan yang berperang bagi ganti kita pasti heran. Ya apa Tuhan perangi, ya kan? Iya. Ya Gimana kan? caranya? Gimana ya? Kalian ingat waktu bangsa Israel itu berjalan kan Tuhan menyertai. Ingat nggak apa yang ada di atas bangsa Israel? Waktu bangsa Israel berjalan itu Tuhan selalu menaungi dengan tiang awan di waktu siang supaya nggak panas juga ya kan, dikasih awan sama Tuhan. Tuhan menaungi dengan tiang awan. Lalu kalau pada malam hari supaya terang Tuhan kasih tiang Api. pintar, aku masih ingat ya? Ya. Lalu setelah Bapak Musa mengatakan yang tadi ya, mengatakan bahwa jangan takut, nanti Tuhan yang berperang bagi kita. Lalu tiang awan itu pindah pindah dari kan Bapak Musa bilang, ayo kita berangkat kemana Pak Musa? Gitu kan mereka, udah kita berangkat. Lalu tiang awan itu pindah, yang dulunya pertamanya di depan, tiang awan itu pindah, tiang awan itu pindah ke belakang tentara Israel. Ya. Jadi dia pindah ke belakang dan menghalangi, ya, menghalangi. Jadi menutup antara bangsa Mesir dan bangsa Israel. Oh, jadi orang-orang Mesir itu enggak bisa lihat orang Israel ya? Dan itu dalam keadaan yang lama awan ini menutupi tiang, menutupi bangsa Israel, menghalangi antara bangsa Israel dengan bangsa Mesir. Lalu Bapak Musa pun berdiri dan membelah laut Kolsom tadi, laut Tebrau tadi. Jadi Tuhan suruh untuk mengacungkan tangannya ke laut, lalu Bapak Musa mengacungkan tongkatnya ke laut. Dan begitu Bapak Musa mengacungkan tongkatnya ke laut, lalu laut itu terbelah, Nana.
Wah, gimana ya laut terbelah? Terbelah. Kira-kira ikannya kelihatan nggak ya? Iya, ikannya bingung nggak ya? Iya. Ke Tiba-tiba sana, ke airnya sana. terbelah jadi dua. Iya, terbelah. Mungkin ada Ini yang tergelepar jalannya. Ada jalan gitu di Iya, bawah iya. di ya. tengah-tengahnya. Terus kalau Keren. lewat gitu bisa lihat ikan hiu nggak ya? Ya kalau ada mestinya bisa dilihat ya. Iya. Kalau ada Ikan laut P sini. paling ada ya. Ikan P. itu Ya, ini Iya, itu sukanya dimasak. Ikan suka nyanyi. pari. Iya, Iya, itu maksudnya. Ikan pari itu nanti kalau dimasak jadi ikan P. Ya, Iya. Ada sukanya apa lagi ya Yuni. kalau laut itu ya? Ada bintang laut. Oh Iya. iya. Ada Karang. ubur-ubur. Oh iya. Ada kepiting. Ubur. Ya. Ada lagunya loh ini Oh ya. tentang laut yang Oh terbelah iya ini. iya iya, ada. Iya, ayo nyanyi sama-sama yuk. Ayo. Yuk boleh kita nyanyi dulu. sama-sama. Adik-adik yang di rumah kita ikut nyanyi lagi ya. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berjalan bukan, berlari bukan, berenang bukan, berlayar bukan, naik kapal bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus. Belalang laut bisa berjalan di atas tanah kering. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berjalan bukan, berlari bukan, berenang bukan, berlayar bukan, naik kapal bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus. Belalang laut bisa berjalan di atas tanah kering. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berjalan bukan, berlari bukan, berenang bukan, berlayar bukan, naik kapal bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus. Belalang laut bisa berjalan di atas tanah kering. Wah, jadi bahasa Israel berjalan di atas tanah kering ya? Iya. Mereka berjalan di atas tanah kering dan tuh masih si siapa tadi? Si Firaunnya. Ya, Duduk lagi, duduk lagi. Oh iya ya nanti duduk lagi. Wah, asik masih ini. ada lanjutannya Iya, berarti. masih panjang Iya, ceritanya. masih ada ceritanya. Ya kan, siapa tuh tadi? Firaunnya kan ngelihat tuh bangsa Israel udah jalan di atas tanah kering. Loh kok bisa? Firaunnya bengong juga ngelihat, loh kok bisa? Wah bangsa Israelnya seneng nggak kira-kira bisa jalan di atas tanah kering? Senang. Wah, mereka senang semua. Mereka berjalan dengan penuh sukacita. Bahkan mereka mungkin dengan mengagumi apa? Iya Laut loh. tadi. Wah, bagus juga sekali. kepengen Kalau kita Tante bisa lihat ngelihat itu. gitu, kalau kita ada di situ mungkin kita juga pasti terkagum-kagum ya. Iya. Ya kan? Pasti kita heran. Waduh,
kayak ngelihat di akuarium gitu ya. Akuarium raksasa. Raksasa ya. Iya. Iya, Wow. itu kayak gitu besar dan apa itu airnya masih memercik-mercik gitu. Wah, ya kan kalau di apa namanya? Di akuarium kita nggak ikut terpecei. Tapi kalau itu ada yang memercik-mercik sedikit-sedikit gitu, kayak hujan dikit-dikit itu. Waduh, asik sekali Itu di gitu ya. kanan dan di kiri ya? Lautnya itu di kanan Iya, sama di kanan kiri? dan di kiri ada. Waduh, Bisa bagus ngambil sekali. ikan nggak ya kira-kira bangsa Israel? Yuni pengen senengannya ikan terus ya. Iya, pengen makan ikan. Terus Tante gimana? Terus kan mungkin itu Firaunnya mikir gini, wah kita juga kalau bangsa Israel bisa lewat situ, kita juga bisa. Itu ya, akhirnya dia perintahkan tentara-tentaranya, ayo kita maju. Gitu ya, akhirnya mereka maju, mereka ikuti bangsa Israel. Ya, lalu bangsa Israel tetap sambil toleh-toleh gini ya, wah dikejar kita. Mereka mulai ngomong lagi sama Bapak Musa, gimana ini kita tetap dikejar. Udah tenang gitu ya Bapak Musa, tenang, ayo kita tetap jalan. Akhirnya mereka berjalan dan mereka sudah sampai di darat lagi, ya sudah sampai di di pinggirnya laut Kosong laut Tebrau. Lalu Bapak Musa mengacungkan tongkatnya lagi. Dan kalian lihat anak-anak, siapa tadi, bangsa Mesir semua ngelihat juga ya bagaimana Tuhan berperang untuk mereka. Ya. Yang namanya bangsa Mesir itu kena air yang kembali lagi tadi. Airnya itu tadi yang tadinya terbelah itu nutup kembali anak-anak. Loh, mereka jadi tenggelam dong. Iya, langsung tenggelam semua. Itu yang namanya tentaranya, yang sama apa tadi? Kereta-keretanya tadi, sama Firaunnya, sama kuda-kudanya, semua apa itu? Tertutup air. Tenggelam, ketutup air yang kembali tadi. Jadi pertamanya kan buka gini, itu kembali gini. Coba bayangin. Serem Kelelep anak-anak. Kak Yuni bisa berenang enggak? Enggak. Ih, kalau tenggelam gitu gimana terus? Ya berarti enggak usah berenang aja biar enggak tenggelam. Iya, jadi gitu. Apa namanya? Bangsa Mesir kira-kira mati apa enggak? Kalau tenggelam di dalam laut ya pasti mati lah Bu. Makanya tadi Bapak Musa bilang apa? Nanti kita enggak bisa lihat lagi orang-orang Mesir itu. Kenapa? Karena mereka sudah mati. Ya. Lalu semua bangsa Israel jadi takut kepada Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan, mereka takut kepada Tuhan dan juga takut kepada Bapak Musa yang memimpin. Pertamanya kan mereka dikit-dikit Bapak Musa ini ya yang ngajak kita ya, yang ngajak kita ke Mesir, keluar dari Mesir ya. Kita sekarang dikejar gitu kan. Tadi kayaknya nyalain Musa, tapi sekarang mereka sudah jadi hormat sama Bapak Musa karena mereka tahu bahwa Bapak Musa adalah orang yang disuruh untuk memimpin mereka oleh Tuhan. Gitu Berarti ceritanya. pertolongan Tuhan itu luar biasa ya. Iya, Buat orang Pertolongan Israel. Tuhan menyertai mereka sedemikian dahsyatnya. Kalau kita lihat dahsyat sekali kan, laut bisa terbelah. Ayo bayangin. Kalau Tuhan nolong bangsa Israel, Tuhan bisa nolong kita juga enggak? Iya bisa lah, pasti bisa. Pasti Tuhan kasih pertolongan. Pertolongannya tadi tepat ya. Tepat pada waktunya Iya. Tuhan. Jadi bangsa Israel tidak sampai tenggelam. Ya. Tidak sampai Iya. mati binasa. Bangsa Luar Israel. biasa ya berarti Tuhan itu. Hebat. Hebat. Berarti Tuhan juga bisa nolong aku dong. Pasti. Tapi masuk Tuhan Tadi buat coba prakarya aku. lihat. Kayaknya ibu punya deh lem yang kuat untuk ini.
Coba Yuni, kamu ambil tempatnya lem itu di situ. Oh ya, sebentar Punyanya aku Ibu. ambilkan, Bu. Iya. Wah. Loh itu loh ta jadi 2 gini loh. Jadi 2 gini. Ya, Ini Bu lemnya. kayaknya lem ini bisa deh. Kamu tadi katanya udah ngelem pakai lem apa coba? Ya lem yang ada di rumah nggak tahu lem apa. Kayaknya ini deh yang kuat, pakai lem ini. Kalau lem ini pasti bisa lengket. Karena ini memang dipakai untuk ngelem yang kayak gini-gini. Kalau buat masang apa? Gips itu pasti pakai ini. Nah, ini yang lubang kecil-kecil kita tutup juga biar enggak kelihatan. Wah iya, jadi nempel lagi. Hebat kan ibuku? Iya. Nanti Bisa kamu tinggal memperbaiki. ngecat lagi sedikit-sedikit ini yang bekas-bekasnya ini pasti sudah nggak kelihatan ya. Wah puji Tuhan. Nah sudah nggak kelihatan kan? Loh iya, Nggak sudah kelihatan nempel sama lagi. sekali. Ini pasti kuat ya. Nah, besok sudah bisa dikumpulkan. Iya puji Ini Tuhan. kamu cat lagi dikit-dikit nanti ya. Untung aku tadi kesini ya, main ke rumah Kak Yuni. Makasih Tante. Sama-sama. Makasih Tuhan Yesus. Nah, berarti Tuhan tuh menolong siapa saja. Dulu bangsa Israel ditolong. Berarti Tuhan juga pasti tetap menolong kita. Iya. Apapun masalah kita. Jadi kita harus percaya pada Tuhan. Nah, adik-adik yang ada di rumah sudah mendengar cerita hari ini. Nah, pertolongan Tuhan itu luar biasa. Tepat pada waktunya. Bangsa Israel sudah ditolong oleh Tuhan. Tuhan juga pasti menolong kita semuanya. Nah, yang punya masalah, yang lagi sedih, yang sekarang belajar dari rumah, pasti banyak tugas toh. Nah, mungkin tugasnya susah, enggak bisa, mama enggak bisa tolong, papa enggak bisa tolong. Berdoa dulu sama Tuhan, Tuhan pasti tolong. Siapa tahu kakaknya dikasih hikmat sama Tuhan sehingga bisa menolong. Karena pertolongan Tuhan itu begitu ajaib. Nah adik-adik, sebelum kita berdoa kita memuji Tuhan dulu ya. Pertolonganmu. Yuk bangkit berdiri lagi. Pertolonganmu begitu ajaib, kau
mengucap syukur di hadapan-Mu ya Bapa. Kalau pada pagi hari ini kami semuanya boleh melihat kasih-Mu, boleh melihat kebaikan-Mu, boleh melihat pertolongan-Mu yang Tuhan lakukan untuk bangsa Israel dan juga untuk Diana. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menolong kami setiap anak-anak-Mu untuk dapat melihat kasih-Mu, untuk melihat pertolongan-Mu, untuk melihat keajaiban-Mu, kuasa-Mu yang selalu bekerja untuk menolong kami setiap anak-anak-Mu. Kami yakin dan percaya anak-anak-Mu yang saat ini di rumah juga mengalami persoalan-persoalan yang mungkin mereka tidak dapat menghadapinya ya Bapa. Tetapi kami tahu kasih-Mu yang indah, kuasa-Mu yang luar biasa dahsyat itu akan mampu untuk menolong mereka. Amin. Membuat mereka melihat kebaikan-Mu, melihat kuasa-Mu, melihat mujizat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah setiap apa yang Tuhan ajarkan kepada kami pada pagi hari ini boleh membuat setiap anak-anak-Mu mengerti bahwa Engkau sanggup untuk melakukan segala perkara untuk menolong mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan segala doa kami. Haleluya. Amin. Di, kamu kan ini tahu nggak kalau tadi yang Tante ceritain tadi ada loh di Alkitab. Oh ya? Iya, Di mana Tante? ada di Keluaran. Keluaran pasal Pasal berapa ya? Tadi Tante ini sih. Keluaran 14 ya. Ayatnya 15 sampai berapa ya? Sampai 31. Kalau pengen baca kamu nanti baca ya di rumah. Adik-adik juga di rumah disuruh baca ya. Iya. Baca sendiri ya di rumah. Adik-adik di rumah dibaca loh ya. Keluaran 14 pasal 14 ayat 15 sampai 31. 31. 15 sampai 31. Ada tugas nggak Kak? Tugas apa ya Kak Yuni ya? Apa ya tugasnya ya? Aku nggak tahu loh aku tugasnya. Enaknya gimana tugasnya? Yuk. Dong. Tugasnya apa ya Tante ya? Nah, tadi kan kita ada di laut, di tengah-tengah laut tuh. Tadi kamu lihat apa coba? Lihat ikan hiu. Ubur-ubur. Ubur-ubur katanya Kak Yuni. Ubur-ubur. Ikan P. Apa lagi? Ikan pari. Ikan, kepiting, kura-kura. Apa lagi kira-kira? Udang ada nggak ya udang? Iya, udang. udang nggak di laut lah Kak Yuni. Lobster. Lobster. Iya. Ya, adik-adik yang di rumah, yang kelas Samuel sama kelas Daud, ya bisa minta tolong mamanya untuk gambarin binatang laut. Ya, nanti adik-adik yang kasih lautnya, ya kan? Adik-adik yang mewarnai lautnya, mamanya atau papanya suruh gambar ikan atau apa saja tadi? Ikan, kepiting juga boleh, udang nggak boleh ya udang ya? Iya, karang. Bintang laut juga boleh. Apalagi Karang, terumbu karang. Kalau ada terumbu karangnya. SpongeBob boleh nggak SpongeBob? SpongeBob itu kan bukan hewan Kak ya. Yuni. Kalau Patrick? Patrick itu bintang laut. Iya, boleh ya berarti. Boleh. Ya kan? Apa? Tuan Crab? Kepiting. Boleh kepiting. SpongeBob itu karang Kak Yuni.
SpongeBob itu spon. Spon. Iya, dari karang kan dia maksudnya ceritanya itu. Spon ya. Jadi boleh gambar yang seperti itu. Sedangkan kelas Gideon sama kelas Daniel sama kelas Yusak. kelas Yusak, PR-nya Nah, kalau yang minggu lalu kelas Samuel sama kelas Daud yang dikunjungi sama guru-gurunya, minggu ini kelas Gideon, kelas Daniel, sama kelas Yusak yang dikunjungi guru-gurunya. Terus, adik-adik akan dapat seperti ini juga, seperti yang Kak Diana kerjakan. Nah, itu tugas adik-adik adalah menghias sebagus mungkin. Ya, dihias sebagus mungkin, terus dikasih kata-kata. ditempel di Jadi ini nanti itu kan bentuknya enggak selalu seperti ini ya. Adik-adik kasih kata-kata yang adik-adik ingat dari cerita hari ini. Misal, tadi Musa bilang jangan takut. Nah, atau Tuhan akan menyelamatkan. Nah, dikasih tulisan. Kalau nggak bisa di depannya, di belakangnya boleh. Ya. Terus nanti setelah dihias, diwarnai yang bagus. Nggak usah pakai kertas aja langsung dimasukin sini ya. Jangan di sininya, nggak bisa tadi kan ada yang ngomong. Oh, ya. Kalau misal nggak bisa pakai kertas, ditempel ya. Ditempel di kertas, terus kertasnya dikasih tulisan. Ya, yang adik-adik ingat dari cerita hari ini. Nah, bisa tentang Tuhan membuka jalan, bisa. Atau apapun yang adik-adik ingat. Oke, terus nanti difoto dan dikirimkan ke guru kelas masing-masing. Ya, oke. Oke, hadiahnya cuma satu, gak ada lagi. Buku Musa, oh tebel loh bukunya. Satu aja, pemenangnya nanti dari seluruh sekolah minggu. Ya, cuma satu. Ya, jadi berlomba-lomba untuk mengerjakan dengan sebagus mungkin. Bukunya tebel, bagus ceritanya tentang Musa. Wah, siapa pengen? Aku pengen, Bu. Wah, Boleh Diana buat pengen. aku. Iya pengen. wah, pengen juga. Ya. Ceritanya tentang Musa bagus. Ya, Terus yang dapat itu gimana? ini berwarna. Oh, berarti yang paling cepat, yang paling bagus, Oh, Itu yang gitu. dapat. Yang paling cepat dan hari itu juga. Ya katanya. Oh, Gak boleh besoknya. Jadi hari Minggu. Ya. oh harus dikumpulkan Hari Minggu Minggu. harus dikumpulin. Dan nanti kakak-kakak ini dari kelas Samuel, Daud, Gideon, Daniel, Yusak itu dipilih cuma satu tok. Ya, cuma satu tok. Karena memang bukunya cuma satu. Kemarin nyari-nyari nggak ada, cuma satu. Siapa ya kira-kira ya, Ya. yang paling Ayo rajin sekolah cepet-cepetan, minggu? cepet-cepetan. Cuman satu. Paling- Ya, nggak ada lagi. Ya, ini hadiahnya. Oke, Oke. yuk. Doa lagi. Oke, adik-adik. Kita akhiri ibadah hari ini. Adik-adik jangan lupa ya, minggu depan jam berapa yo? Jam berapa Kak Yuni? Jam 10. Jam Eh, 10. Kak Diana, minggu depan itu acara spesial loh. Oh, Wah, iya. 17 17 Agustus. Agustus Ada loh. lomba-lomba. Wah. Adik-adik di rumah juga harus siapin lombanya. Iya ya. Siapin apa, Kak Yuni? Harus ikut ya. Harus nyiapin Biasanya apa? kalau 17 Agustus itu lomba makan kerupuk. Wah. Oh, Terus iya, iya, iya. kelereng di dalam sendok itu Iya. digigit. Terus Ha-ha. memasukkan pensil ke dalam botol. Ah. Nah, itu aja siapin di rumah. Waktu nanti ibadah sekolah minggu online, adik-adik di rumah juga ikut lomba sama mama, papa, kakak, Di video adik. ya, Kak?
Boleh di video, Wah, di foto seru. juga boleh. Wah, seru Wah, itu. seru ini. Terus nanti dikirim ke guru sekolah minggunya. Nah, Ah. acaranya spesial. Jadi adik-adik jangan ketinggalan sekolah minggu online minggu depan. Oke. Acara khusus 17-an. Ya. Oke, sekarang kita berdoa. Berdoa. Ayo adik-adik kita berdoa lagi. Terima kasih Bapak buat hari ini. Kami masih bisa beribadah, kami bisa memuji namamu, kami mendengarkan firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau masih bisa melakukan mujizat dalam kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu, biarlah apa yang menjadi kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Berkati orang tua kami, berkati guru-guru kami, berkati keluarga kami juga ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan. Beri anak-anak ini hikmat-Mu, meskipun mereka harus sekolah di rumah, tapi kami percaya Engkau tetap menolong mereka, Engkau memberi mereka hikmat dan dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Nah, pasti adik-adik nunggu kan pemenang untuk minggu lalu. Sebelumnya Kak Diana bilang adik-adik itu hebat. Ternyata banyak sekali yang ngumpulkan. Nah, tapi karena minggu lalu juga Kak Diana sudah jelaskan hanya 3 orang per kelas yang bisa menang, yaitu yang paling benar, yang benar dan yang tercepat. Nah, untuk kelas Samuel dan kelas Daud, yang benar gimana sih Kak? Ya ini contohnya ya. Gambar orangnya dipotong, terus ditempel di depan rumahnya seperti ini. Nah, bedanya rumah bangsa Mesir sama bangsa Israel apa? Rumah bangsa Israel ada tanda darahnya. Rumah bangsa Israel ada tanda merahnya, ini ada tanda darahnya. Nah, adik-adik coba dilihat lagi gambarnya. Siapa yang nggak ada warna merahnya? Ayo. Nah, tapi jangan nyesel dulu ya kalau adik-adik nggak menang, nggak apa-apa. Adik-adik sudah hebat, sudah mau berusaha, ya. Terus untuk yang kelas Gideon, Daniel, dan Yusak, yang benar adalah yang mengirimkan video. Nah, perintahnya kan kemarin disuruh kirimkan video. Ayatnya di Keluaran, terus urutan tulahnya 1-10 dan di video ke gurunya. Nah, untuk nama-nama pemenang ada di setelah ini ya. Adik-adik dilihat nama adik-adik tercantum enggak? Kalau adik-adik belum tercantum berarti adik-adik harus lebih semangat lagi. Setiap ada selesai sekolah minggu langsung dikerjakan tugasnya. Sekolah minggu mulai jam 10 kurang 10 sudah ditungguin. Ikutin sekolah minggu dari awal sampai akhir. Kalau ada tugas langsung dikerjakan. Siapa tahu nanti ada hadiahnya, ya. Oke. Semangat adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.